Para upasaka dan upaska sekalian, selamat malam dan selamat berjumpa kembali di dalam Puja Bakti pada malam hari ini. Hari ini saya diminta untuk berbicara mengenai masalah atau topiknya adalah hubungan antara majikan dengan buruhnya. Yang majikan ini bahasa lama sebenarnya, bahasa diambil dari bahasa Belanda. Sebenarnya kalau majikan itu bisa dalam bahasa Inggrisnya adalah employer, pengusaha. Bisa juga dikatakan pemberi kerja. Secara ilmu hukum tepatnya adalah pemberi kerja. Nah, majikan atau pemberi kerja ini bisa perorangan, bisa juga korporat atau perusahaan. Kemudian buruh itu bisa diartikan sebagai penerima kerja. Ya, itu lebih enak daripada buruh. Tapi bagi buruh, istilah buruh itu lebih keren. Ya, apalagi beberapa hari ini terjadi demo-demo terus untuk menuntut kenaikan gaji yang lebih layak. Saya sendiri berpuluh tahun bergelimang di perusahaan bagian sumber daya manusia yang selalu kalau sudah mendekati akhir tahun begini bergulat dengan serikat buruh untuk menentukan upah minimum di perusahaan. Ya selalu. Ya, kadang-kadang 2 tahun sekali tergantung perjanjian perjanjian industrialnya, perjanjian perburuhannya. Nah, bagaimana hubungan antara saya menggunakan istilah pemberi kerja dan penerima kerja, enak daripada majikan dan buruh. Bagaimana pandangan di dalam agama Buddha? Memang di dalam agama Buddha memang ada hal-hal tersebut dibicarakan oleh Sang Buddha, yaitu di dalam Sigalowada Sutta sebenarnya. Sigalowada Sutta itu mengatur mengenai hubungan antara ayah atau orang tua dengan anak, antara biku dengan umatnya, kemudian antara pemberi kerja ya, atau majikan dengan buruhnya. Itu semua diatur antara pemerintah dengan rakyatnya, ya semua itu diatur di sana. Diatur itu artinya dibicarakan oleh Sang Buddha. Tapi khusus malam ini saya hanya menyoroti bagaimana hubungan yang sebaiknya antara pemberi kerja dan penerima kerja terkait dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, kita tahu zaman Sang Buddha memang tidak ada industri, yang ada ya industri rakyat ya, membuat tembikar dan sebagainya. Kondisinya berbeda dengan kondisi yang sekarang ada. Dan pada waktu zaman Sang Buddha itu masih ada perbudakan. Karena ini terjadi 2.500-2.600 tahun yang lampau. Perbudakan adalah sesuatu yang lazim pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun slavery, perbudakan itu juga masih ada di mana-mana. Baik itu secara vulgar, ya, terang-terangan, ya, secara kasar, ataukah secara halus. Bahwa setiap orang, termasuk saya ya, berpuluh tahun kerja di perusahaan internasional, ya saya sebagai penerima kerja, artinya sebagai karyawan, ya bisa pegawai, karyawan, buruh, itu istilahnya macam-macam. Ya. Bisa worker, bisa juga employee, ya, bisa juga penerima kerja, ya. Tapi juga saya sekaligus juga menjadi pemberi kerja. Jadi kita punya atasan, tapi kita juga mempunyai bawahan. Hampir setiap orang yang bekerja di suatu institusi itu demikian juga. Ya kecuali kalau seperti pembantu rumah tangga, itu adalah kontrak atau hubungan antara perorangan atau kepala rumah tangga dengan istilah sekarang itu asisten rumah tangga. Kalau dulu namanya pembantu, ya pelayan ya pembantu. Ya menteri pun adalah pembantu presiden ya, tapi bukan pelayan ya. Nah hubungan ini bagaimana supaya bisa menghasilkan suatu kinerja yang baik. Nah, itu tergantung daripada hubungan dua-duanya. Ya, bahwa kalau kita itu sebagai pemberi kerja, ya, atau sebagai majikan, ya, perusahaan itu akan sukses kalau didukung oleh karyawannya. Dan janganlah kita menganggap bahwa atasan, ya perusahaan maupun atasan, itu sukses itu karena dirinya sendiri. Bukan. Dia selalu juga didukung oleh anak buahnya. Ya, di rumah tangga juga begitu. Masakan yang enak, rumah tangga yang tertib, yang bersih, itu tidak lain didukung oleh pembantunya, oleh asisten rumah tangganya. Demikian juga di perusahaan. Karena itulah maka kita sebagai atasan ataupun sebagai pemberi kerja atau pengusaha haruslah menyadari hal ini. Ya, bahwa sama dengan badan ini, saya bisa berdiri tegak begini, bisa berjalan karena ada kaki. Coba kalau kaki saya bengkak begitu, ya sudah jalannya udah nggak karu-karuan, lari juga nggak bisa, jalan pun tertatih-tatih. Apalagi kalau saya tidak punya kaki, lebih parah lagi. Karena itulah hargailah apa yang ada di bagian bawah kita. Seringkali seorang manusia, terutama wanita, maaf, ya diutamakan itu yang muka ini, ya pergi ke salon, yang rambutnya, bibirnya, matanya semua. Wah, tiap hari kalau sudah berjam-jam di depan kaca, yang diperhatikan wajahnya, tapi kakinya nggak pernah diperhatikan. Ya kecuali kalau orang itu kaya, pergi ke salon manikur, ya padikur, ya. Ya ini saya masih ingat-ingat sedikit lah gitu ya. Ya baru ke sana. Tapi umumnya yang tiap hari kalau Anda lihat berapa jam Anda lihat kaca untuk melihat memperbaiki wajahnya dibandingkan kaki dan tangannya. Sesungguhnya kaki dan tangan itu lebih utama daripada wajah. Demikian juga di dalam hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja, ya, kurang mendapatkan perhatian si penerima kerja. Dianggapnya itu orang yang membutuhkan, orang yang miskin. Ya sehingga apa? Diperlakukan dengan tidak wajar. Dan jangan lupa di suatu perusahaan, suatu institusi, apa itu namanya toko, apa itu namanya bengkel, apakah namanya perusahaan pabrik atau rumah tangga, semuanya itu bisa berhasil dengan baik kalau karyawannya itu bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan happy. Tetapi kalau mereka itu bekerjanya dengan penuh tekanan, langsung atau tidak langsung,
maka akan mengganggu kinerja dari perusahaan itu sendiri. Rumah jadi berantakan, saya nanya sendiri, yang punya rumah marah-marah, ya tinggal karyawannya tinggal milih, lebih bagus saya pergi saja, pindah ke tempat lain, karena lapangan pekerjaan masih terbuka. Tergantung daripada diri kita, layak jual apa tidak. Layak jual itu adalah menjual, bukan menjual diri ya, kalau menjual diri menjual fisiknya, tetapi ini menjual kemampuannya, ya, ability-nya, kompetensinya yang dijual itu. Di samping itu juga berkarya dengan lebih bagus. Nah, kalau kita menyadari bahwa sukses saya, suksesnya perusahaan ini tergantung dari karyawannya, maka kita tidak bisa semena-mena pada mereka. Di sini ada kunci apa? Meta dan karuna. Love and compassion. Kita menyayangi anak buah kita seperti kita menyayangi kaki kita sendiri, menyayangi tangan kita sendiri. Jadi pada waktu saya ada di perusahaan, ya maka nomor satu bahwa kita itu juga mempunyai atasan. Saya menjadi bawahan, penerima kerja, menjadi buruh, menjadi karyawan. Kemudian atasan itu adalah pemberi pekerjaannya. Dia yang bertanggung jawab atas kinerja saya. Kemudian kita juga mempunyai peers, ya teman sekerja. Ya, bahwa sukses saya pun harus didukung oleh atasan dan juga didukung oleh teman-teman sekerja. Karena pekerjaan yang saya hasilkan ini dipastikan akan berlanjut dipegang oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau pekerjaan saya nggak beres, maka pelanggan saya atau next customer, yaitu orang yang akan meneruskan pekerjaan kita, tidak menyenangkan. Ini banyak salah, ini banyak keliru, ujungnya sampai ke ujung salah semua. Di sini letaknya seperti Patija Samuppada. Ada hukum sebab akibat yang selalu bergantungan. Bahwa sukses saya tergantung dari atasan, tergantung daripada peers, teman sekerja, dan juga tergantung dari bawahan saya. Jadi unsur 4 ini adalah sangat penting sekali untuk mendapatkan perhatiannya di dalam suksesnya suatu pekerjaan. Kalau kita dihargai sukses baik oleh atasan, maka kita sampaikan, terima kasih Pak, bahwa ini baik itu oleh karena bimbingan Bapak. Kemudian pada waktu kita ketemu anak buah, kita akan terima kasih ya, kita dapat pujian dari atasan. Ini semua berkat dukungan Anda. Nah, ini adalah rasa terima kasih, ini bagian daripada meta yang diterapkan di dunia usaha. Hubungan antara penerima kerja dan pemberi kerja itu. Juga dengan peers. Ya, demikian juga bahwa kita pun dapat dukungan kiri kanan. Janganlah merasa sombong, tinggi hati, bahwa ini adalah karya, ini adalah semata-mata karena saya. Kita akan jatuh karenanya. Ya. Seringkali juga suksesnya apa yang saya lakukan juga tergantung dari orang-orang yang di luar perusahaan. Seperti saya dulu, waktu kerja juga dibantu oleh teman-teman dari perusahaan lain yang seprofesi, juga dibantu oleh rekan-rekan yang ada di Departemen Tenaga Kerja, juga tidak lupa dibantu oleh serikat pekerja, baik itu internal maupun yang eksternal. Karena itulah maka yang disebut sebagai jejaring, ya, itu sangat penting sekali. Jejaring pertemanan, ya, kalyanamita ini. Kita ciptakan jejaring ini supaya apa yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau ini tidak berjalan baik, jangan lupa bahwa kalau kita mengalami kesulitan, yang bisa menolong juga di samping teman-teman internal, juga teman-teman eksternal juga bisa membantu pada waktu kita mengalami kesulitan. Ini saya kembali kepada topik hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja ini berkaitan dengan Sigalo Wadasuta. Apa sih yang menjadi kewajiban atasan, pemberi kerja? Ya, maka itu adalah hak daripada buruh, hak daripada penerima kerja. Apa yang diwajibkan kepada karyawan, maka itu merupakan hak daripada pemberi pekerja atau atasan. Jadi hak dengan kewajiban ini seperti mata uang dengan dua sisi. Apa yang menjadi hak saya itu kewajibannya dia untuk melaksanakan, dan apa yang merupakan kewajibannya dia itu adalah haknya dia, itu adalah kewajiban saya. Nah, inilah yang disebut sebagai resiprositas, ya, saling memberikan suatu ya, kembalikan. Nah, apa yang di dalam Sigalo Wadasuta ini 2.600 tahun yang lalu, Sabda mengatakan kewajiban pengusaha nomor 1, pengusaha dulu, karena dia kan yang butuh orang, butuh karyawan. Perumah tangga nomor 1 juga dia butuh pembantu, butuh asisten untuk melaksanakan pekerjaannya di rumah. Nah, kewajibannya dia apa? Karena dia membutuhkan. Kewajibannya apa? Memberi pekerjaan. Nah, tentu pekerjaan yang dibutuhkan itu atau yang diberikan kepada karyawan itu, yang nomor 1 adalah sesuai dengan pendidikannya, sesuai dengan kompetensinya, kemampuannya, sesuai dengan keterampilannya. Ini kita harus tahu, karena itu seringkali ada testing itu. Ya, sesuai dengan fisiknya. Jangan fisiknya kurus, kering, dikasih beban yang berat-berat, yang ngangkat, ya salah kita. Sesuai dengan usianya, sesuai dengan postur tubuhnya. Ini semua harus dilihat untuk memberikan pekerjaan yang layak, sesuai dengan aturan hukum dan kemanusiaan. Ada 2 ya, aturan hukum dan kemanusiaan. Menurut hukum itu boleh diberi pekerjaan kepada dia. Tetapi secara kemanusiaan tidak boleh. Karena misalnya dia lagi sakit, dia lagi mengandung, dia lagi memiliki penyakit terutama ya, maka itu tidak layak. Atau dia tidak mampu karena pengetahuannya tidak ada, keterampilannya tidak ada. Ya jangan dipaksakan. Jadi memberi pekerjaan ini harus sesuai. Nah, ini adalah kelayakan sesuai dengan meta tadi, kemanusiaan. Tidak kalah pentingnya kewajiban pengusaha adalah meningkatkan pendidikan. Kalau kita lihat anak buah kita tidak mampu, tidak bisa, kewajiban atasan itu bukan memaksakan, tetapi menggait mereka, mendidik dia, memberi petunjuk dia, agar dia bisa melaksanakan pekerjaannya itu secara
mandiri, hati-hati, dan teliti. Mandiri itu artinya tidak menunggu perintah kita, tapi memahami. Kemudian mandiri, teliti, ya, dengan sesedikit mungkin kesalahan, dan hati-hati. Ya, kalau di rumah tangga pembantu kadang-kadang sangat ceroboh, memecahkan gelas dan sebagainya, ya, menyenggol vas sehingga pecah, membuat kemarahan yang itu tidak layak. Ini adalah kewajiban seorang pengusaha atau atasan ataupun tuan rumahnya, memberi pekerjaan sesuai dengan kemampuannya, keterampilannya, pendidikannya, kekuatan fisiknya, ya, itu semua harus menjadi perhatian. Ya. Kemudian Sang Buddha mengajarkan bahwa yang kedua kewajiban dari seorang atasan atau pengusaha itu adalah memberi makanan dan upah yang layak. Layak itu adalah sangat kualitatif, ya. Memberi makan dan upah. Kita lihat aja bagaimana TKI yang dikirim ke luar negeri itu. Ya, diperlakukan tidak layak, yang nomor satu, tidak diberi pekerjaan yang layak, malahan ada yang diperkosa, ada yang disiksa, ada yang hamil waktu di sana, kemudian gajinya tidak dibayar. Itu banyak sekali TKW yang diperlakukan di luar negeri itu secara tidak layak. Dan Sang Buddha mengajarkan, karena dia itu adalah manusia dan memiliki keluarga, maka di samping kita berikan makanan pada waktu di rumah atau tempat kerja, berilah juga gaji. Nah, gaji ini ada dua, apa gaji berbentuk uang atau berbentuk natura, ya misalnya beras, sembako, begitulah gitu loh. Zaman saya waktu kerja juga begitu, ya di samping memberi uang juga memberikan produk-produk perusahaan. Ya, itu juga kita berikan. Kalau enggak mereka hanya mengerjakan produk-produknya tapi tidak pernah merasakan. Tapi itu kita berikan dengan cuma-cuma sebulan sekali beberapa produk yang layak untuk mereka pakai dan mereka promosikan di kalangan tetangganya. Dan pada waktu zaman dulu itu juga sulit mendapatkan beras, minyak, maka perusahaan itu juga, ya kebetulan saya bekerja di banyak perusahaan internasional yang mempunyai etika yang sama dengan apa yang diajarkan Sang Buddha, sehingga buat saya mudah saja itu menerapkan ajaran Buddha di dalam hubungan antara pengusaha dengan karyawannya. Ya, kita berikan mereka karena kesulitan di luar. Pada waktu zaman dulu juga kesulitan kendaraan, ya, karyawan melalui bis dengan rute-rute tertentu. Ya, oleh karena mereka itu senangnya, kalau mereka senang, gembira tinggal di perusahaan kita, di rumah kita, maka karyanya itu pasti tinggi dan gak gampang dia keluar, tidak gampang dia mencuri. Ya, kecuali kalau dia serakah, rakus, ya memang. Tapi kita tetap harus hati-hati. Ya. Nah, ini penting sekali memberi makan dan upah. Ya, kalau membantu di rumah tangga kita, selama ini saya punya rumah tangga dulu, apa yang saya makan ya itu mereka makan. Tapi ada juga rumah tangga yang makannya tuannya beda dengan makannya pembantunya. Ya, pembantunya makan tidak boleh makan makanan yang ada di yang dimakan oleh tuannya. Kalau saya dulu enggak, sama aja. Silakan ambil. Ya, apa yang saya makan, silakan ambil. Tanpa harus dijatah harus sekian-sekian, enggak gitu. Karena dia juga manusia, juga ingin makan. Dan dia yang masak, ya waktu masak pun dia akan ngicipi juga. Ini perlakuan yang layak itu adalah memberi makan. Nah, terutama di perusahaan. Jadi di dalam jam kerja 8 jam itu, paling tidak 4 jam pertama setelah itu haruslah dia diberi istirahat. Nah, pada waktu istirahat itu sebaiknya diberi makan. Kenapa demikian? Yang pertama, agar tidak menghabiskan waktu dia keluar kantor untuk mencari makan. Yang kedua, makanan di luar seringkali tidak higienis. Dia bisa sakit perut dan sebagainya begitu. Dan yang ketiga adalah jangan membawa virus dari luar ke dalam tempat kerja. Jadi sebaiknya memang disediakan makan di perusahaan agar memudahkan. Nah, ini yang layak itu begitu. Dan Sang Buddha mengatakan yang ketiga itu, hendaknya karyawan itu dipelihara kesehatannya. Kesehatannya. Baik itu mengenai dan memberikan obat-obatan yang diperlukan apabila dia sakit. Jadi Sang Buddha itu sudah sangat generous sekali, sangat dermawan sekali di masa 2600 tahun yang lampau. Nah, kalau kita sekarang bisa memiliki BPJS. Ya, kalau saya dulu di perusahaan saya semua ada polikliniknya, sehingga saya harus mengelola poliklinik ya, supaya mereka itu bisa terawasi. Ya, kalau klaim terus ke perusahaan, ya kadang-kadang orang nakal. Ya, adiknya yang sakit pakai nama kita, ya itu macam-macam itu. Ya, kelakuan orang-orang nakal itu di dunia ini banyak orang nakal. Diri kita kadang-kadang juga nakal kok. Kalau nggak diawasi, ya kita juga bisa nakal, bisa menyalahgunakan aturan-aturan yang perusahaan itu lakukan. Kalau itu ketahuan, kita harus bertindak tegas. Karena untuk pendidikan moral itu juga ketegasan sangat penting sekali, penegakan aturan-aturan. Itu adalah kewajiban yang ketiga yang diletakkan oleh Sang Buddha, dan menurut saya juga wajar ya, bahwa karyawan pun atau pembantu kita di rumah tangga itu juga harus kita cek kesehatannya itu. Ya, karena kalau dia TBC, dampaknya orang rumah juga TBC. Apalagi kemarin itu, ya ada pembantu yang terkena virus COVID, wah seluruh rumah kena semua. Tapi ada sahabat saya, seorang dokter juga, ya, yang pembantunya kena dari sopirnya, kemudian suaminya itu dokter, ya kena juga dan juga meninggal dunia. Karena itulah maka memelihara kesehatan pembantu ini sangat juga penting. So, kalau dia tidak sehat, maka karyanya juga akan rendah, kualitasnya akan rendah. Jadi jadikanlah dia orang-orang yang sehat fisiknya dan juga sehat mentalnya dan sehat spiritualnya. Yang keempat, Sang Buddha mengajarkan hendaknya sesekali mereka itu juga diajak untuk ya piknik lah, outing istilah sekarang itu.
ya, outing itu. Kalau di rumah tangga ya kalau lagi kita pergi ke mall ya ajaklah sesekali tempo pergi ke sana. Kalau lagi keluar kota piknik sekali tempo, kalau pembantunya lebih dari satu, gantian piknik keluar. Ya, Sang Buddha ini mengajarkan sampai di situ. Karena dia juga manusia yang membutuhkan apa? Entertainment. Karena pembantu di rumah seringkali tidak mempunyai hari libur dari Senin sampai dengan Minggu, kerja terus. Sedangkan di perusahaan itu ada hari libur. Nah, yang nomor 5 ini yang diajarkan Sang Buddha. Jangan lupa karyawan kamu diberikanlah hari libur, istirahat fisiknya, istirahat mentalnya, istirahat. Dia bisa ke wihara kembali atau ke tempat ibadah yang lain, mengunjungi teman-temannya. Berilah. Nah, seringkali kalau pembantu di rumah, aduh, minggu ini kita juga harus pergi. Lah kalau pembantunya juga libur, lah bagaimana? Yang di rumah, akhirnya apa? Ya sudahlah kerja, nanti tak kasih leburan. Atau diganti hari Senin. Lah hari Senin kita kerja. Kalau pembantunya, dampaknya tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga ini. PRT, pembantu rumah tangga ini nggak ada perlindungan hukumnya. Ya. Sehingga apa? Seringkali terjadi kesewenang-wenangan. Ya. Pembantu saya dulu di rumah itu sampai dengan 15 tahun masih kerasan di rumah saya. Bahkan pensiun pun saya waktu sudah usia tua, mulai sakit-sakitan, saya pulangkan ke kampungnya dan saya berikan uang pensiun. Ya, tiap bulan pun saya kirim dia, ya. Karena dia harus hidup di kampungnya, maka saya kirimkan, ya dia pembantunya tidak menikah juga, ya sudah tua. Yang dulu dipakai oleh ibu saya, turun ke kakak saya, kemudian waktu saya di Jakarta juga saya ambil. Ya, meskipun perorangan, ya saya berikan uang pensiun, saya kirim tiap bulan. Sampai dia meninggal pun saya kirim uang duka. Nah, karena mereka juga membutuhkan. Dan itulah yang mengakibatkan, wah, saya ini menurut Dhamma ya usianya panjang. Ya, sekarang sudah usia 80 tahun saya. Ya masih sehat, masih kuat, yang masih happy-happy, ya tidak kurang makan, ya, tidak kurang hiburan. Hiburan saya paling ya buka YouTube itu, kalau enggak mau baca buku. Itu yang saya lakukan, persis seperti apa yang diajarkan Sang Buddha. Demikian juga pada waktu saya menjabat di perusahaan, di SDM. Ini adalah bagian yang saya lakukan. Saya tidak mau menciderai aturan-aturan dan etika-etika Buddhisme. Ya, upah harus dibayarkan tepat waktunya. Jangan sampai terlambat. Ya, seringkali di perorangan seringkali itu upah itu dimundur-mundurin. Kalau perlu nggak dibayar bulan itu, bulan 2, bulan 3, ada yang 3 bulan sampai nggak dibayar di suatu perusahaan gitu. Nah, ini adalah tidak layaknya. Kita harus memperlakukan manusia lain itu seperti apa yang saya itu harapkan. Kalau itu bisa dilakukan, jangankan khawatir. Karier Anda, perusahaan Anda akan maju terus. Karena apa? Memperlakukan orang itu sebagaimana adanya, ya, kelayakannya. Tetapi kalau Anda seperti sekarang ini, ya, pendapatan perusahaan itu melorot, kemudian ada tuntutan kenaikan upah. Kalau kita itu tidak bisa membayar upah, kembali yang penting adalah kejujuran. Kemarin saya menasihati seorang umat yang datang ke wihara juga. Waduh, Bante, saya tidak bisa membayar terlalu berat. Ya kalau betul-betul tidak membayar, terus terangkan, katakanlah, kalau perlu tunjukkan profit and loss, rugi labanya perusahaan. Terangkan dengan sebaik-baiknya dengan penuh kejujuran. Mereka pasti mengerti. Asal mereka masih dapat pekerjaan, masih dapat upah, mereka berterima kasih. Jangan kita nggak mau membayar upah, tidak menaikkan upah, tapi berhidupnya berfoya-foya, yang ganti mobil, rumahnya diperbesar, atau dan sebagainya. Hal itu adalah tidak layak. Tunjukkanlah kejujuran kalau kita tidak bisa membayar. Atau kalau perlu, ditunda kenaikannya. Ya jangan sekarang, tapi nanti kita lihat 6 bulan lagi lah. Semoga ini perusahaan ini bisa take off kembali setelah kena pandemi dan sebagainya begitu. Keterus-terusan, jadi transparansi itu penting di dalam hubungan kita dengan karyawannya. Karena apa? Kejujuran dan transparan ini sangat menentukan kelanggengan hubungan kita dengan karyawan. Nah, demikian juga suami istri juga sebenarnya. Ya, kalau ada transparansi, kejujuran, wah itu pernikahannya juga akan panjang. Tapi kalau sudah mulai cedera, ujungnya apa? Saya tidak percaya. Dan manusia itu kalau sudah dinyatakan tidak bisa dipercaya, berat. Rezekinya itu seret, perjalanan ke depan pun seret. Nah, ini yang diajarkan Sang Buddha. Persis seperti yang diajarkan dalam Human Resource Management itu. Jadi ada di dalam Buddhisme itu ada Human Resource Management. Meskipun 2.600 tahun yang lampau, masih valid sampai dengan hari ini itu. Karena itulah maka selama puluhan tahun saya, lebih dari 20 tahun saya di Human Resource, nggak pernah menghadapi kesulitan dengan serikat buruh. Nuntut ya nuntut, memang kadang-kadang kita itu dibayar untuk menyelesaikan masalah. Nah, seperti sekarang, buruh itu kepengen apa? Naiknya sebanyak mungkin, setinggi mungkin. Pengusaha kepengen yang membayar sekecil mungkin. Jadi saya sebagai pejabat di Departemen SDM, kecepit yang tidak enak. Seperti kecepit pintu. Ya. Bagaimana sekarang mendamaikan, mengharmoniskan antara pimpinan dengan itu? Ya banyak cara, saya harus meyakinkan perusahaan, tapi juga harus bisa meyakinkan serikat pekerja itu. Bagaimana upah yang layak, yang seharusnya itu. Dengan bekal apa? Dharma inilah yang saya jadi bekal untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Dan sejauh ini saya tidak pernah mengalami demo, pemogokan, dan sebagainya. Tidak pernah mengalami. Ya ada ketidakcocokan dan sebagainya, tapi perbedaan pendapat itu biasa. Tetapi jangan kita itu lantas membenci, menekan mereka, dan sebagainya. Ya, nah, apalagi saya dulu pun sering ceramah di televisi. Nah, seorang tokoh buruh mengatakan, Bapak ini, kalau ceramah di televisi, waduh indah, penuh kasih, sayang, dan sebagainya. Kalau pulang ke pabrik, pecat kiri, pecat kanan. Loh, saya itu tidak pecat. Saya tidak memecat. Yang memecat itu kan pengadilan industrial. Saya hanya mengajukan perkaranya, bukti-bukti pelanggaran-pelanggarannya, dan layaknya hukuman apa, akhirnya terserah saja. Yang menggali lubang kubur itu kan mereka sendiri, bukan saya. Makanya saya kalau memberhentikan orang pun tidak merasa punya beban.
Karena apa? Ya harus, dan layaknya kelayakan, kalau saya merasa ini tidak patut dipecat, ya saya tidak mau mecat. Meskipun diperintah atasan, saya harus fight dengan atasan, ini tidak layak untuk diberhentikan. Paling peringatan pertama dan terakhir. Atau kalau perlu, peringatan pertama dan terakhir plus skorsing 2 minggu atau 1 bulan. Daripada dia kehilangan mata pencarian yang akan rugi akhirnya juga anggota keluarganya. Jadi apa yang ada di dalam Sigalo Wadasuta ini pun berlaku sampai dengan hari ini, still valid. Nah, bagaimana sekarang? Yang paling sulit sekarang, bagaimana kita mengatur mengenai kewajiban daripada karyawan ini. Nah, ini kewajiban ini tentu mengatur karyawan ini tidak hanya tugasnya Departemen SDM, tetapi semua atasan mempunyai kewajiban memanage human resource ini. Bukan pekerjaannya SDM. Pekerjaannya atasan adalah memanage SDM ini secara efektif dan efisien. Nah, kita hanya memberikan dukungan, anjuran, pendidikan, dan sebagainya. Nah, apa? Di dalam Sigalo Wadasuta itu punya kewajibannya seorang karyawan. Kita juga karyawan loh ya, jangan lupa. Jadi atasan, kita juga jadi teman sekerja dari teman yang lain, dan kita juga menjadi pekerjanya yang bisa dipecat juga karena perusahaan ini bukan milik saya. Ya, kalau di rumah tangga, ya memang ya paling rumah tangganya yang berantakan karena pembantunya keluar masuk. Nah, apa menjadi kewajiban dari seorang karyawan ya menurut Sigalo Wadasuta yang masih valid menurut saya di dalam pergaulan pada saat ini? Yang nomor 1 adalah ditulis di situ adalah bangun sebelum majikannya bangun. Ingat ya, ini 2600 tahun yang lampau. Harus kita tafsirkan berbeda. Ya, bangun sebelum majikannya bangun. Dan itu adalah pembantu kita. Ya, kalau kita bangun, pembantu sudah lebih dahulu bangun. Itu karena itu di rumah. Tapi kalau di kantor, ini harus diterjemahkan adalah hendaknya karyawan itu datang sebelum jam yang dipastikan. Jadi kalau jam masuk kerja itu jam 8, sebaiknya setengah 8 itu sudah hadir. Sudah tenang. Tidak gerusa-gerusu seperti di Jakarta. Aduh, dari rumah tempat kerja. Apalagi kendaraan susah, hujan begini, paling tidak setengah 8 atau 8 kurang seperempat itu sudah siap di tempat. Itu yang dimaksudkan di sini, datang sebelum bosnya datang. Seringkali juga bos itu datang lebih dulu mau ngecek sampai kemana disiplinnya anak buah. Seringkali orang itu kalau sembahyang tepat waktu, tapi kalau kerja lelet waktu. Nah, tapi kalau jam makan, wah paling cepat. Tapi kembali ke tempat kerja lelet lagi. Ya, itu namanya manusia. Ya jangan capek-capek aja untuk mendisiplinkan mereka begitu. Ya dengan kasih, dengan sayang, kalau perlu ya cubit mereka itu. Cubit itu dalam pengertian ada suatu tindakan. Nah, ini yang harus dijelaskan ya, makanya ada jam-jam toleransi. Kalau jam masuknya jam 8 ada toleransi 10 menit. Ya seringkali karena lalu lintas dan sebagainya begitu. Ya ada toleransi. Tapi kalau pulang juga ya harus ada toleransi juga. Seringkali perusahaan nggak fair. Kalau jam masuk kerja sangat disiplin. Kalau terlambat potong. Tetapi kalau jam usainya kemudian karyawan pulang tepat waktu, kerjaannya masih ada, marah-marah dia. Dianggapnya nggak toleran. Itu nggak layak itu loh. Kita harus resiprosital tadi lah, ya. Harus ada toleransi. Karena biasanya pekerjaan itu tidak dapat selesai tepat pada jam kita itu dijadikan pulang. Ya, disiplin pulang itu malah nggak bagus juga. Karena itu kita harus juga toleran terhadap mereka itu. Kalau dia nuntut, ini sudah jamnya loh, jadi harus dibayar lembur lah. Nah, kita pasti nggak suka juga diperlakukan begitu. Jadi ini harus ada fleksibilitas. Ya. Jadi Sang Buddha mengatakan, bangunlah sebelum majikannya itu bangun. Dan yang kedua adalah di dalam Sigalo Wadasuta itu dikatakan pergi tidur setelah majikannya tidur. Nah, ini pembantu kita kan, nggak mungkin pembantu itu tidur kita masih nonton TV di depan, baca koran dan sebagainya. Dia nggak bisa tidur. Sebenarnya memang pembantu di rumah itu ya maaf setengah itu setengah budak. Apalagi kalau kita itu otoriter, budak betul itu. Nah, kalau di luar negeri pembantu itu betul-betul kerja itu jam-jaman. Ya. Dia datang tepat waktunya, dia berusaha menyelesaikan semua yang ditugaskan itu tepat waktu selesai, dia pergi. Ya. Tapi kalau di Indonesia pembantu itu masih tidak dilindungi, ya masih nasibnya itu ya setengah perbudakan lah gitu, atau budak yang terhormat barangkali, ya, budak yang terhormat. Nah ini juga begitu. Nah seperti yang saya terangkan, jadi seorang karyawan itu imbalan, kemudian atasan juga senang, gembira. Nanti kalau ada lowongan pekerjaan yang lebih baik, lebih menjanjikan, maka dialah yang akan diangkat lebih dulu. Tapi kalau dia selalu strict to the point, kalau sudah jamnya tank, kalau enggak ya minta dibayar, kalau enggak dibayar saya nggak dipakai lagi. Ya sudahlah, cari pekerjaan lain aja lah. Nah, ini kita harus bisa memanage secara fleksibilitas antara hubungan antara atasan dan bawahan itu. Kadang-kadang kita membutuhkan dia bekerja di rumah. Ya. Kerja di rumah atau kerja malam hari karena ini belum selesai, dia harus pulang, dia yakin pekerjaan ini harus selesai di rumah. Itu pun kita harus juga. Nah, ada juga dalam pengalaman saya, ada karyawan yang nggak suka pulang tepat waktu, selalu diolor aja. Atasan saya orang bule, selalu ngomong, coba dicek itu, kenapa dia nggak cepat pulang? Mungkin dia tidak happy di rumahnya, sehingga alasannya benar memang ternyata dia tidak happy kalau pulang ke rumah, entah istrinya yang cerewet, entah nanti kita gimana duitnya atau dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungan di dalam rumah tangga itu supaya juga mesra hubungan di dalam pekerjaan,
sehingga dia bisa pulang tepat waktunya, bisa datang ke pekerjaan juga tepat waktunya, ya sehingga apa? Dia menjadi orang yang happy di rumah, tapi juga happy di tempat pekerjaan. Nah ini penting. Happy di tempat pekerjaan, tapi tidak happy di rumah, itu juga menyebabkan masalah juga. Ya. Tidak akan kerasan begitu. Nah yang ketiga, Sang Buddha mengajarkan bahwa seorang karyawan itu hendaknya berterima kasih atas upah dan perlakuannya. Jadi punya rasa terima kasih. Anumodana, saya diberi pekerjaan, saya diberi makanan, diberi upah, diberi pengobatan, saya diperlakukan sebagai manusia, sebagai anggota keluarga, maka otomatis saya harus berterima kasih. Nah inilah, rasa bersyukur ini penting. Karena di tempat pekerjaan itu selalu kita merasa nggak cukup. Dinaikkan gajinya berapapun juga. Paling-paling enaknya cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan, balik lagi kekurangan. Karena gaji sebelum dinaikkan, kita sudah mulai pinjam ini, pinjam itu, kredit cardnya nambah, ya beli ini, beli itu. Ujungnya apa? Ya kurang lagi. Begitu kurang lagi, lepas lagi di tempat pekerjaan. Dan ini akan sangat mengganggu. Karena itulah maka kita tuh bersyukur dan berterima kasih masih memiliki pekerjaan, itu penting sekali. Nomor 2, masih memiliki upah. Ketika juga masih punya kebanggaan. Coba kalau kita di rumah nggak punya pekerjaan, terus tetangga ngomong apa? Bapak nggak kerja ya? Nomor 1 itu Bapak kerja di mana? Selalu ada pertanyaan begitu. Tapi kalau kita punya pekerjaan, paling tidak berangkat dari rumah, wah menjinjing tas, tetangga-tetangga lihat, waduh berangkat kerja dia. Nah, istri juga akan bangga, anak-anak bangga kita punya pekerjaan, kita punya penghasilan. Ya khusus syukur kalau perusahaan itu juga menanggung pengobatan anak-anak dan sebagainya. Bersyukurlah. Itu nomor 1 itu. Ini akan membuat kita itu apa? Awet bekerja. Spiritualitasnya itu tidak terganggu. Dan kita selalu datang ke kantor dengan bright face, dengan muka yang cemerlang, menyapa orang dengan enak, pulang pun dengan enak lagi. Ini adalah bagian daripada kebahagiaan. Kebahagiaan memiliki pekerjaan, kebahagiaan memiliki upah, dan kebahagiaan juga seringkali kita mempunyai masa depan yang terjaga lah untuk diri sendiri dan orang-orang lain. Dan di dalam Sigala Wadah yang keempat itu adalah hendaknya kita bekerja dengan baik. Jadi ini sebagai rasa syukur tadi, terima kasih, maka otomatis saya harus bekerja dengan baik, sesuai dengan kewajiban perusahaan memberi pekerjaan, sesuai dengan uraian jabatannya, sesuai dengan pangkatnya, sesuai dengan etikanya. Ya. Kemudian kita bekerja sesuai dengan outputnya yang dilakukan. Ya. Nah ini semua seringkali kan diukur itu outputnya itu. Kita sendiri mengukur, kalau kita bisa bekerja dengan hasil baik, nomor 1 itu saya akan senang sendiri, puas sendiri, bangga sendiri. Nomor 2 adalah orang-orang lain, anak buah saya juga bangga, teman-teman saya bangga, atasan saya juga bangga. Ya, ini adalah bagian daripada dana tadi. Dana itu tidak berupa barang, tetapi pekerjaan yang dikerjakan dengan baik, menyenangkan semua pihak, itu adalah sangat penting sekali. Dan jangan lupa bahwa bekerja itu adalah memuaskan pelanggan. Customer satisfaction, yang memuaskan pelanggan. Jadi pelanggan saya itu nomor 1 adalah atasan saya. Nomor 2 adalah bawahan saya. Yang ketiga adalah peers, teman sekerja. Nah, baru yang keempat adalah orang-orang yang ada di luar. Nah, kalau Anda punya toko dan sebagainya, nah bagaimana Anda juga harus memuaskan customer Anda, pelanggan Anda, memuaskan supplier Anda. Nah, semuanya harus kita puaskan. Supaya apa? Perusahaan kita atau diri kita itu didukung oleh banyak orang. Nah, kalau suatu hari kita harus keluar dari perusahaan itu, apapun alasannya, kita masih bisa diterima di luar. Karena apa? Kita punya reputasi, punya nama baik, tidak tercela. Saya tidak banyak sih perusahaan, hanya 4. Ya, begitu pensiun saya keluar, banyak yang menerima saya. Bahkan setelah jadi biku begini, masih ada juga orang menawarin pekerjaan saya. Ya. Karena dia tidak tahu saya sudah jadi biku. Ya. Masih nawarin pekerjaan. Aduh maaf, saya sudah jadi biku sekarang. Ya. Saya juga berterima kasih. Orang-orang itu masih percaya sama saya. Gitu. Karena kalau saya tidak dipercaya, hari depan saya habis. Tambah tua, ini nggak tambah cerah. Ya. Tambah botak, mukanya juga layu, badannya bongkok, ya. Giginya habis, makan tidak enak. Ya semua itu. Tapi kalau kita baik hati, orang tahu bahwa kita itu baik, tidak usah takut. Hidup itu akan sangat lancar sekali. Nah, ini bekerja yang baik itu sesuai dengan standar yang diletakkan oleh perusahaan. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif, kita coba penuhi sesuai dengan standarnya. Dan jangan lupa kalau Anda mendapatkan bonus tahun, nah ini bulan depan sudah Desember sudah dapat bonus apa enggak, kalau berarti kan sudah nggak punya bonus lagi. Gitu. Mungkin dapat bonus makasih kalau bonus tahun ini nggak ada. Bukan karena kesalahan Anda. Kita harus bisa bantu mereka yang mengalami kesulitan, termasuk perusahaan. Kalau mengalami kesulitan, itu adalah tanggung jawab saya sebagai karyawan untuk membantunya. Ya, bukan untuk nyinyirin ya, atau merendahkan begitu. Nah, yang kelima, tidak kalah pentingnya, apa yang dikatakan oleh Sang Buddha di dalam Sigala Wadah Sutta itu adalah hendaknya seorang karyawan itu memuji nama baik majikannya. Ya. Dan ini tulisan saya ini ya, agak jelas ini ya. Memuji nama baik atasannya ya, dan tidak memburukkannya. Nah, ini ada kaitannya dengan kewajiban perusahaan, atasan. Ya. Kalau saya selalu mengatakan sebagai atasan ini, usahakan kalau seorang anak buah kita itu keluar, jangan sampai keluar dengan membawa nama buruk atasannya atau perusahaannya. Karena ini adalah promosi yang buruk. Kalau sampai itu bapak itu semenang-menang, nggak enak dan sebagainya, saya sendiri mengalami. Ya.
ada atasan-atasan yang seenaknya sendiri gitu. Ya akhirnya memang setelah waktu ya dipinggirkan. Ya, juga kadang-kadang saya lihat begitu dia pensiun, kembali ke kantornya, nggak ada satupun orang yang hormat sama dia. Karena apa? Pada waktu dia masih menjabat, dia semena-mena, seenaknya, sombong, tidak memperhatikan orang lain. Begitu dia pensiun, karena semua orang pada, biarpun jenderal pun pada akhirnya juga, presiden pun pada akhirnya juga harus turun takhta. Nah, kalau kita tidak memperlakukan orang itu dengan wajar, ya, maka pada waktu kita pensiun, kita berhenti dari pekerjaan itu, kita akan disepian, tidak punya teman. Kalau tidak punya teman, dampaknya nggak dapat rezeki. Nah, ini sangat penting. Ini saya sudah mengatakan, hendaknya kita itu selalu memuji nama baik atasan, ya, bos itu ya. Dan jangan diomongin yang jelek-jelek. Biarlah yang jelek itu dia bawa dengan karmanya dia. Tetapi saya tidak mau menjelek-jelekkan dia. Karena kalau saya menjelek-jelekkan dia, maka saya sebenarnya adalah sama jeleknya dengan dia. Ya sudahlah, kita maafkanlah. Dan kita mengatakan, it's your own way. Itu adalah karma Anda. Ya. Ini sangat penting sekali. Dengan demikian, meskipun nanti kita berpisah ya, dari perusahaan dengan orang yang pernah memperlakukan kita dengan tidak baik, tapi kalau kita memperlakukan dia dengan baik, itu adalah menanam karma-karma baik dari kita sendiri. Dan itu saya mengalami sendiri. Ya sudahlah, saya telan pahitnya diperlakukan tidak baik. Tapi saya harus membalas keburukan dia untuk bangkit kembali. Janganlah membalas keburukan dengan keburukan. Itu di dalam Dhammapada syair yang ke-6 kalau tidak salah. Jangan membalas. Itu memang adalah praktek dhamma itu di situ. Agar kita hidup apa? Tenang, tentram, bahagia, dan punya nama baik. Dimanapun kita berada. Jadi biku pun kalau nggak punya nama baik, ya, kemarin itu oleh Binus, ya, di dalam forum kampus Merdeka dan sebagainya, kita tidak akan. Tapi kalau kita masih memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki etika, ya, karakter yang baik, jangan pernah kecil hati bahwa dimanapun Anda berada akan dihormati orang, dibantu, diberikan kehormatan dalam bermacam-macam bentuknya. Inilah sudah sangat penting sekali bahwa ajaran Buddha, meskipun itu dikhotbahkan, diwejangkan 2.600 tahun yang lampau, dalam pengalaman saya beberapa puluh tahun di perusahaan, itu masih valid. Tetapi kita harus bisa menerjemahkan sedemikian rupa. Tidak melihat itu sebagai teks dan ditelan mentah-mentah sebagai teks. Seperti tadi itu. Buruh harus datang sebelum bosnya datang. Ya, tidak boleh tidur. Nah, kalau bos itu, saya pun kadang-kadang jam 11 malam masih di kantor. Kadang-kadang jam 12 masih di kantor juga. Nah, kalau buruhnya sudah dibayar kecil, kali ya saya sendiri memberikan tip, misalnya office boy, ya karena kita masih ada di dalam, ya kita tinggal, udah kamu pulang aja lah, nggak usah saya ditungguin, karena nggak boleh office boy itu nungguin saya kemudian dibayar lembur, nah, nggak boleh itu. Karena itulah kita harus tahu, sopir juga demikian, memperlakukan sopir pun harus juga dianggap seperti dirinya sendiri. Ya, saya pun sampai hari ini pun setelah hampir 30 tahun meninggalkan perusahaan, sopir masih cari saya di mana saya berada dan mengucapkan, aduh sudah kangen, sudah lama nggak ketemu dan sebagainya, masih terkenang hubungan baik kita. Nah, menjaga image ini sangat penting sekali. Menjaga image kita, image dari atasan, dari peers, dari supplier, dari ini. Kita kalau selama image ini ada, jalan hidup kita itu jauh lebih enteng, lebih ringan, lebih cerah. Dan ya suatu waktu kita juga akan mendapatkan persembahan juga dari mereka itu, pemberian yang bukan termasuk gratifikasi, karena memang sudah nggak ada lagi. Paling ya kita itu mendoakan aja, semoga Anda selamat, Anda sehat, Anda lancar usaha. Ya selalu hidupnya rukun, hanya persembahan makanan ataupun apapun juga. Demikian saudara sekalian, bahwa hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja itu usahakanlah harmonis. Kemudian dua adalah efisien dan efektif. Ketika tidak kalah pentingnya, didik mereka, bantu dia untuk karirnya ke depan. Kita lihat ya beberapa kasus-kasus dia pembantu di perusahaan asing yang saya pernah tempati. Dia dulu office boy, tapi bisa menjadi presiden direktur dari perusahaan internasional itu sendiri. Karena apa? Diperlakukan dengan layak sebagai manusia. Dari office boy dia masuk, dia cerita sendiri, menjadi presiden direktur perusahaan internasional itu. Anda nggak bisa bayangkan ya. Nah, kita lihat aja sekarang itu bagaimana seorang jenderal, dahulunya adalah penjual makanan basah, kemudian penjual koran waktu mudanya, sekarang bisa menjadi jenderal. Karena apa? Ya dia melakukan apa yang seperti ditunjukkan oleh Sang Buddha ini, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prestasinya, ya, kemudian karakternya juga tegas, mandiri, punya networking, jejaring, ya, persahabatan yang banyak dan sebagainya. Itu di dalam Dhamma itu yang saya sukai itu adalah Dhamma itu bisa dipakai di tempat perusahaan. Dhamma in the workplace, istilah saya itu. Dhamma di tempat bekerja itu nanti akan untuk memudahkan Anda untuk bekerja dan berprestasi. Dan saya memang kalau dinilai pekerjaan saya tidak bagus, meskipun saya menganggap diri saya bagus, saya tidak pernah menolak waktu melakukan appraisal akhir tahun ya. Mungkin akhir tahun ini juga Anda sudah mau dinilai ya, appraisal ya, penilaian akhir tahun. Apapun juga yang dinilai oleh atasan saya katakan saya terima dengan senang hati. Kalau dinilai baik, saya katakan terima kasih ini semua karena berkat bimbingan Bapak. Tapi kalau dinilai kurang baik, saya katakan terima kasih Pak. Tolong saya dibantu hal-hal apa yang perlu ditingkatkan, yang tidak boleh saya lakukan, tidak boleh saya lalaikan. Ya akhirnya nanti berubah sendiri. Bonus juga begitu, saya dikasih bonus berapapun, oke, saya terima.
nggak diberi, ya nggak apa-apa. Ya pernah saya nggak dapat bonus meskipun prestasinya baik. Oleh karena sudah kena skala maksimum. Kena skala maksimum. Ya nggak apa-apa, baik saya kerjakan. Orang lain, wah nggak dapat bonus percuma, saya kerja ini kayak budak aja. Nggak perlu. Kerjalah dengan hati riang, gembira, penuh tanggung jawab, dengan lingkungan. Jangan lupa kita itu bekerja dengan lingkungan. Make them happy. Buat lingkungan Anda itu happy. Kalau Anda bisa memberikan happiness ke dalam lingkungan Anda sendiri bisa happy. Bekerja itu dengan enteng, dengan enak. Ya. Pantat ini nggak panas karena duduk di kursi. Jam berapa ini kok nggak pulang-pulang ya, nggak selesai-selesai itu. Nggak kerasan dia. Ujungnya adalah kerasan. Itulah resep-resep yang saya katakan sangat penting di dalam hubungan antara pemberi kerja dan penerima kerja, antara bos dengan anak buahnya, antara pemilik perusahaan, pemilik rumah tangga, dan juga pembantunya. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita sekalian. Saya pun sebagai biku juga begitu. Punya hubungan, atasan saya kepala wihara, atasan saya Dewan Pimpinan Sangga Theravada Indonesia, tapi saya juga punya anak buah, yaitu karyawan yang ada dalam wihara, para samanera, 120 orang di samanera di wihara ini. Bagaimana saya bisa juga mengelola dengan baik, bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai ya, anak didik lah. Kemudian dengan Makabudi, Wandani, dengan Patria, kemudian dengan pemerintah daerah dan sebagainya, itu semua jejaring menggunakan konsep ini semua. Dengan demikian maka kebahagiaan itu ada dalam diri kita, meskipun itu bukan materi, tetapi non materi juga penting. Terima kasih. Nama budaya Bante. Kira-kira bagaimana cara kita beradaptasi dengan politik kantor tanpa harus melanggar sila? Ya kadang-kadang memang kita tidak bisa memaksa. Kita kan punya kemampuan untuk memilih apa tidak. Katakanlah kalau di kantor itu banyak orang yang suka minum-minum, ya, minum-minuman keras dan sebagainya. Ya kampai bolak-balik begitu. Ya, saya juga mengalami itu. Ya saya mereka tahu, maaf loh, saya tidak minum. Saya Buddhis, saya pimpinan di Buddhis, dan mohon maaf saya nggak bisa minum. Ya nggak apa-apa, terus terang saja, tidak harus ikut. Tapi kita ada di dalamnya. Di dalamnya itu berkumpul dengan mereka, ya mereka minum minuman keras, ya silakan, saya tidak minum. Atau kalau misalnya saya tidak makan babi, ya perusahaan itu perusahaan Tionghoa yang makan babi, ya kita kan bisa pilih makanan yang lain. Kita mempunyai kemampuan untuk memilih sesuai dengan kondisi fisik kita, sesuai dengan agama kita, sesuai dengan batinia kita. Ya. Semua adalah kemampuan. Dan kalau kita bisa memberi pengertian pada teman-teman itu, ya mereka biasanya kalau berteman yang baik bisa mengerti dan pasti akan menghargai. Tapi kalau teman-teman itu memang teman-teman yang tidak baik, ya hak kita untuk keluar cari kerjaan lain. Ini adalah bukan tempat yang cocok sesuai dengan saya. Kan saya kepengen happy. Mereka menyimpan narkoba dan sebagainya gitu. Wah, ini kalau ada apa-apa narkobanya ditaruh di laci saya kena ini. Tidak, saya lebih bagus keluar aja. Hak kita untuk keluar. Jadi kita adalah datang di perusahaan adalah tentu sama-sama mempunyai cita-cita, harapan, lingkungan adalah yang sama. Kalau tidak sama, memang itu membuat kita itu menderita. Nah, kerja itu kan kepengen tidak buat happy. Saya ingin membuat happy orang lain, dan saya juga dampaknya membuat saya juga happy. Tapi kalau saya berada di tempat itu membuat saya menderita, dan teman-teman lain juga menderita karena saya tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, hak kita untuk berhenti, cari kerjaan lain dengan pelan-pelan, diam-diam kita cari kerjaan lain. Itu adalah hak kita untuk menentukan. Nah, saya juga pernah begitu, ya enggak apa-apa. Ya mereka menghargai, silakan minum, ya silakan. Saya cuma minum minuman bersoda atau teh atau apa begitu, nggak apa-apa, nggak harus ikut. Atau misalnya mereka suka pergi ke kafe, kalau malam minggu, wah rame-rame di sana, ya kemudian di situ sudah suasana kafe, ya kita bisa nggak ikut kan. Tapi kalau kita tidak disukai karena nggak ikut, hak saya untuk tidak kerja di tempat itu. Atau perusahaan itu penuh dengan manipulasi, entah manipulasi pajak, entah manipulasi apa, dan saya bekerja di tempat itu dan saya bertanggung jawab. Ya hak saya untuk menentukan, wah ini kalau ketahuan saya ada penipuan pajak, saya ketangkap, saya yang kena karena saya ngerjakan. Dan saya tidak bisa merubah policy bukan politik ya, kebijakan perusahaan yang suka pat-pat gulipat mengenai perpajakan, menipu-nipu dan sebagainya itu. Wah, kalau gitu enggak. Ini bukan wilayah saya yang sesuai dengan dharma, ya saya keluar saja. Dan saya bersyukurlah selama ini perusahaan-perusahaan yang saya ikuti adalah perusahaan internasional dan mengikuti Buddhist ethics itu. Ya, etika Buddhis itu diikuti meskipun mereka bukan Buddhis. Tapi etika Buddhis itu adalah etika internasional seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, hak kita untuk mengatakan ikut maupun tidak ikut. Mau toleran tanpa merugikan diri kita, atau kita mau ikut arus, ya sudah nggak enak, bos ada di situ, suka minum-minuman keras, mabok-mabok, ya saya harus ikut, ya itu hak Anda. Risiko harus kita tanggung. Karena ada hukum karma, siapa yang menanam, ya menuai. Tidak ikut, ada dampaknya, ikut pun ada dampaknya, itu kan perhitungan sendiri. Dan setelah itu apa? Buat keputusan. Selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Apakah ada tips dan trik dari Bante untuk karyawan supaya tetap produktif saat bekerja dari rumah, seperti kondisi saat ini? Apa gitu? Nggak jelas saya. Apakah ada tips dan trik dari Bante untuk karyawan supaya tetap produktif saat bekerja dari rumah karena kondisi seperti saat ini? Ya, tergantung dari pemberi kerja memberikan kriteria seperti apa. Tapi kalau kayak pandemi begini, toleransinya harus besar. Karena kondisinya tidak enak. Orang kerja di rumah ada yang enak, ada yang tidak enak loh. Lagi enak-enak bekerja, anaknya loncat-loncat kiri kanan, ya, istrinya ada di situ, ya, lagi bau masak, itu tidak kondusif. Duduk sendiri, bisa juga kondusif, senang dia punya kamar sendiri, semuanya belum tentu. Sangat individualistik.
Ya, tetapi bagi mereka yang sudah biasa kerja dari rumah ke kantor, suasana kantor tenang, ruangannya bersih, ya hubungan antar manusia itu bisa langsung, ya itu bisa juga produktivitasnya turun. Dengan ada work from home itu bisa turun. Ya seperti anak sekolah aja pasti turun itu semua. Ya, tanya ibunya marah-marah, bukannya malah dibantu malah marah-marah misalnya, karena ibunya memang tidak mampu. Sudah itu dia juga stres. Ya, gaji suaminya berkurang, uang belanjanya turun, masih direcokin sama anak lagi. Wow, meledak dia. Bisa juga tidak efektif, tidak tertentu. Tapi pada umumnya produktivitasnya turun itu pasti. Karena kita tidak bisa keluar dari rumah, mau memperbaiki ini itu nggak bisa. Apalagi kalau kerja di pabrik, ada mesin, ada karyawan semua dari situ, kita kerja dari rumah tidak efektif itu. Karena itu selalu diadakan rotasi kan, ya, 2 hari sekali atau 3 hari sekali masuk gantian dan sebagainya begitu. Produktivitas dipastikan turun. Tapi bagaimana sekarang kita sebagai karyawan bisa mempertahankan produktivitas itu yang sebaik-baiknya, semaksimal kita dapat. Atasan juga begitu, dia harus juga tahu ya hambatan-hambatannya. Ya, apakah dia itu wifi-nya itu sudah ada atau harus beli pulsa? Beli pulsa juga duitnya dari minta perusahaan nggak boleh. Ngambil uang dari gaji. Uang dari gaji sudah kecil, nggak ada leburan, diambil lagi, istri marah-marah lagi. Ya di rumah juga kerja nggak tenang juga. Ya itu jawaban saya, tidak tentu. Ya Bante, saya hanya seorang penjual jasa layanan nih Bante. Ya orang bilang ojol gitu ya, ojol ya Bante. Ini saya mau tanyakan tentang pengkondisian karma. Itu apakah sama di alam manusia berlaku nggak antara master atau sniper? Saya ingat jadi Abhidharma waktu itu ya. Kita ingat dengan alam 31 dewa, Bante. Dan bagaimana dengan alam manusia ini? Apakah seorang majikan dengan seorang karyawannya itu ada ikatan karma di kehidupan lampau, Bante? Karena kita tahu, saya pernah baca juga tuh, ada kisah sama Sang Buddha. Sebelum menjadi Buddha beradipana untuk menjadi Buddha di kehidupan yang akan datang, sehingga dia pada saat bekerja dengan majikannya juga melakukan wikala bojana, Bante. Jadi berpuasa pada kehidupan lampau itu berpuasa juga. Yang saya salut di kehidupan para Buddha terdahulu juga ikut puasa juga, Bante. Jadi ada adipana untuk melaksanakan wikala bojana. Tapi di kehidupan sekarang ini antara majikan dengan karyawan, dengan pelayan, itu kurang saya perhatikan ya, saya tidak mencari riset, tapi saya perhatikan kurang menerapkan salah satunya lah wikala bojana puasa. Jadi karyawan biasanya bekerja jam 12, sedangkan wikala bojana kan harusnya setengah 12, Bante, gitu. Jadi inisiatif ini kurang terjadi pada karyawan gitu, Bante. Sehingga tanggung jawab pengusaha, majikan terhadap karyawan secara moral itu juga kurang, Bante. Kurang menanamkan moral yang sama-sama punya tendensi yang baik antara penghasilan dan juga moral, itu aja, Bante. Mohon penjelasannya, terima kasih banyak, Bante. Ya, yang pertama, saya hanya cuma ingat 2 ya, terakhir nggak terlalu jelas saya. Hubungan kita dengan siapapun juga itu bisa kaitannya dengan masa kehidupan yang lampau, bisa juga sekarang. Ya, tapi yang menentukan kualitas kama atau kondisi itu lebih banyak pada hubungan sekarang. Yang dulu kita nggak bisa cek, sudah berapa ratus kali kita kelahiran yang lampau. Unsur mana yang pernah saya ketemu dia, nggak bisa lihat. Ya memang dalam cita-cita ada, dulu pernah begini, hanya dulu itu berapa kelahiran yang lampau. Nah, bisa terjadi. Ya misalnya kita bekerja di perusahaan sudah baik, mendadak atasannya pindah, diganti oleh orang lain. Orang lain itu ternyata nggak suka sama kita, mungkin nggak suka dengan agama saya, mungkin nggak suka sama suku saya, mungkin tidak suka dengan asal saya, atau tidak suka dengan gaya saya. Itu kan kita tidak bisa ngerem. Dan saya ngalami. Waktu dulu bos-bos itu suka sama saya, senang sehingga karier saya bagus, kemudian diganti bos lain yang tidak suka sama, ya saya mau apa? Saya tidak bisa merubah perilakunya dia. Yang ada ya kan, saya mencoba memahami, mengerti. Tapi ternyata dia tetap tidak senang, maka saya cuma satu putusan saya berhenti dengan baik-baik. Udah, kalau nggak mau ya sudah saya cari kerjaan lain. Karena saya tidak bisa mengubah atasan saya. Anak buah saya bisa rubah, tapi kalau atasan nggak bisa. Ya itu pernah saya alami, nggak apa-apa. Ya sudah kita berhenti, dan semua orang tahu bahwa saya keluar itu bukan karena dikeluarkan, atau ya saya masih punya kemampuan, saya masih punya pengetahuan, saya masih punya keterampilan, saya masih punya nama baik, saya masih punya karakter yang baik, pasti laku. Ya karena punya keyakinan itu, rezeki itu terbuka, dan semua orang tahu siapa saya. Sehingga pekerjaan yang baru pun masih ada yang nawarin. Seperti saya ceritakan tadi itu, sudah jadi biku pun masih ditawari pekerjaan. Karena orang masih lihat, dia nggak tahu saya biku, tapi yang tahu dia, oh nama baik saya begitu. Jadi memang bisa karma yang lampau. Mengapa dia nggak suka sama saya? Entah karena tadi suku, ras, agama, kita nggak bisa apa-apa. Saya berusaha memperbaikinya, tapi juga tetap hasilnya dia tidak menyukai saya, ya tidak apa-apa. Kan saya juga tidak bisa menyuruh saya hubungan baik dengan Anda kan. Kalau Anda nggak suka sama saya, atau saya nggak suka, wah ini sombong bener ini acara agama kok pakai Grab sih, emangnya mau apa sih, sombong-sombong. Bisa saja orang mempunyai penilaian begitu. Jadi kita tetap aja, kalau dia nggak suka nggak apa-apa, tapi saya usahakan saya baik sama dia. Yang penting saya baik sama dia, karena dia tidak baik sama saya bukan urusan saya. Nah ini hubungan karma yang lampau mungkin juga, tapi mungkin juga hubungan oleh karena sekarang ya bisa terjadi begitu. Kemudian ada yang kedua tadi, apa tadi ya? Yang kedua apa tadi pertanyaannya dulu Pak saya? Ya, seperti di kehidupan Sang Buddha Kasapa. Yang kedua bukan Sang Buddha. Oh. Saya juga tidak mengingat pertanyaan tersebut, Bante. Jadi dulu dengan bisa terjadi, bisa juga enggak. Yang penting adalah bagaimana kita itu bersikap sekarang ini. Saya tidak bisa mengubah orang lain. Yang bisa saya rubah adalah diri saya sendiri.
Kalau saya itu tidak bisa menyesuaikan diri, ya sudah, seperti Anda dipindah ke Amerika yang serba dingin kayak begitu. Anda nggak bisa menyesuaikan diri apa? Ya sudah, nggak mau ke Amerika, pindah aja ke Indonesia cari hangat, atau pindah ke negara-negara yang panas seperti Meksiko atau apa begitu. Kita menyesuaikan diri. Yang penting adalah belajar Dharma itu adalah bagaimana Dhamma itu kita pakai agar kita tidak menderita itu. Jadi apa? Agar saya bahagia. Gitu. Hanya itu aja kuncinya. Nggak usah tinggi-tinggi, mau alam-alam berapa, bukan urusan saya. Mau belum tentu tahu, belum tentu benar juga, kita nggak tahu. Semua itu kan katanya. Alam-alam itu ya boleh saja belajar alam-alam, tapi untuk apa? Yang penting adalah bagaimana saya menciptakan hidup saat ini seperti saya hidup di surga. Baik dengan semuanya. Nah, kalau saya bisa menciptakan surga di bumi ini dalam hidup sehari-hari, saya mati itu surga akan datang itu dengan sendirinya. Tapi jatuhnya surga yang mana? Bukan urusan saya. Emangnya gue pikirin gitu loh. Mau surga Sukawati, apa surga Tusita, apa surga yang lain itu. Yang penting adalah bagaimana sekarang gitu loh. Life now, hidup sekarang ini. Ciptakanlah kebahagiaan bagi lingkungan kita. Karena kalau saya bisa menciptakan dan memelihara kebahagiaan orang lain, berarti saya itu memiliki resep-resep kebahagiaan. Kalau saya tidak bisa membahagiakan lingkungan saya, berarti saya miskin dengan kebahagiaan. Mungkin penuh dengan kemarahan, kebencian, ketidaksenangan, iri hati. Mungkin itu terlalu banyak. Tapi kalau itu dikikis satu persatu, saya yakin orang-orang sekitar kita itu menyenangi. Kalau nggak menyenangi, ya biar aja, emangnya gue pikirin, katanya Gus Dur. Buddha aja yang penuh dengan kebajikan, penuh dengan kesempurnaan aja juga Dewa Data nggak suka, mau bunuh. Apalagi saya yang banyak kesalahan. Ya sudahlah, emangnya gue pikirin, gitu aja. Jadi hidup ini adalah enteng sekali gitu. Ya, kalau masih ingat lagi pertanyaannya, silakan dong. Satu, Bante. Masih banyak Bante Anumodana. Ya. Selamat malam. Terima kasih host. Selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Pertanyaan berikutnya, Bante, banyak yang suka memberi saran. Sebagai atasan harus siap-siap sendirian dan nggak perlu terlalu baik-baik sama bawahan. Karena bagaimanapun bawahan pasti ngomongin negatif tentang atasan, seperti nyinyir atau suka menggosip. Apakah ini saran yang cukup tepat untuk dipertimbangkan? Terima kasih. Kalau kita diomongin orang, jangan kecil hati. Menandakan Anda itu orang penting, orang terkenal. Tidak ada tukang becak yang tidur melungker itu dirasani orang. Tidak ada. Jadi kalau Anda dirasani orang, lihat, wah, aku boleh terkenal. Aku jadi selebriti, entertainer. Kita aja. Karena nggak mungkin sekian banyak orang senang pada saya, tidak mungkin. Buddha sendiri yang maha suci aja juga ada yang nggak suka kok. Dewa Data dan kelompoknya nggak suka. Ajata satu juga nggak suka. Ya, pada awalnya itu. Jangan lupa, pokoknya kalau kita tidak disukai orang nomor satu, nggak usah kecil hati, aku sudah mulai terkenal. Gitu. Nah, kedua yang tidak kalah pentingnya, melakukan evaluasi. Dia mengatakan tidak senang dengan saya karena ini yang praktek Dharma yang dalam Dharma in the daily life ya. Kalau saya digitukan nomor satu, saya check and recheck. Ya. Ketidaksenangan itu saya bicarakan, saya tanya kepada teman sahabat saya yang karib, yang netral. Benar enggak saya ini perilaku saya begini ini. Kalau jawabannya adalah enggak kok, biarin aja lah. Tanya yang ketiga. Kalau itu 3 orang Anda tanya itu memang benar Anda tidak, abaikan aja. Haknya dia kok ngomong. Hak asasi manusia kok ngomongin orang lain itu. Nah itu testing. Sebenarnya testing itu kita itu kuat apa enggak? Kalau kita enggak kuat dengan omongan-omongan yang nyinyir tadi itu ya, maka kita itu akan tumbang. Dan itu yang memang diharapkan. Lalu di jabatan kita naik jabatan, tidak semua orang muji kita loh. Ada orang yang iri, yang ngomongin kita. Nah, kalau ada tahu begitu, ya Anda bisa mendekati dia baik-baik dengan bukan membaik-baikin, ya baik benar dengan dia. Kita sapa. Kalau memang dia nggak mau lihat, ya udah urusannya dia kok. Saya nggak rugi kok. Tapi kita selalu ada check and recheck apa benar, apa valid ungkapannya itu bahwa saya melakukan ini yang patut itu dicela. Nah, Sang Buddha hanya mengajarkan kalau ada hal begitu, cek apakah yang mencela itu orang bijaksana atau orang yang iri hati, orang yang benci. Kalau yang ngomong itu orang yang bijaksana, Anda harus berterima kasih dan minta petunjuk dari dia apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki diri kita sendiri karena kita juga belum sempurna. Ada kekeliruannya, mungkin tidak memuaskan, sudah baik tapi tidak memuaskan. Ya, mungkin waktunya tidak cocok, mungkin biayanya terlalu besar atau delivery-nya itu tidak on time. Ya, kita minta feedback dari dia. Nah, ini sangat penting dalam melihat dengan jalan utama Brosur 8 itu, ya, bahwa kita harus minta feedback itu. Nah, jadi kalau ada orang mencela kita, ya, nyinyirin kita, kalau dia orang bijaksana, ya kita harus terima dan harus berterima kasih dan kita anggap dia sebagai seorang guru. Tetapi kalau dia memang tidak bijaksana, memang dasarnya nyinyir, ya enggak apa-apa, kita mendengarkan dan kita tes. Saya marah enggak? Saya kesal enggak? Saya benci enggak? Kita dengki enggak? Alat testing bahwa kita itu bisa melaksanakan dharma itu apa tidak. Kalau ternyata saya bisa stabil batin kita, itulah dharma. Bahwa kita menang dalam arti sebagai pahlawan mengalahkan keburukan itu dengan kebaikan dan saya tetap stabil di dalam goncangan omongan orang itu. Ya, tidak semuanya. Ya, ingat aja Sang Buddha itu difitnah oleh cinca seperti apa? Coba kalau kita sendiri difitnah seperti cinca. Waduh, Jaya Mido itu kemarin itu ada umat masuk kamarnya dia keluar gitu. Waduh, marah-marah dan sebagainya. Wah, mesti benar itu. Tapi kalau kita itu cuma ketawa aja ya sudah nanti waktu membuktikan. Kita lihat aja jalan utama Jaya Manggala Gata itu loh. Ya.
Kan itu banyak data itu ya. Itu kita tuh dari isi dalam saya menggalang data itu adalah contoh bahwa di depan kita itu akan banyak orang-orang semacam itu yang mau fitnah, yang iri hati dan sebagainya begitu. Itu jelas itu ada dan kita harus tahu itu adalah duri-duri yang kita harus hadapi dengan kesabaran, kita kasih sayang, ya, dan ketegaran. Itu semua dan semua orang melewati. Lihat aja Jokowi itulah. Ya. Baiknya seperti apa nggak dihargai orang. Ya. Membuat jalan tol sekian. Tidak ada seorang presiden Republik Indonesia membuat jalan tol begitu banyak seperti dia. Ya tentu aja dengan pakai utang dia. Nanti coba turunannya mesti bayar. Apa aja dinilai jelek. Itu wajar. Nah, sekarang yang ngomong itu orang bijaksana apa tidak? Kalau orang bijaksana kita hargai. Kalau itu tidak bijaksana, sudahlah. Hanya dia untuk ngomong dan juga saya harus dengan ketabahan cuma mendengarkan. Meskipun dia udah kalau kita nggak tahan itu. Bante, saya ingin bertanya, apakah jika kita membayar pajak tidak 100% sesuai peraturan yang berlaku, karena peraturan pajak yang rumit dan memberatkan, apakah kita sudah termasuk melanggar sila kedua dan keempat? Apakah ada solusinya? Terima kasih. Iya, di seluruh dunia bayar pajak itu tidak enak. Kalau bisa saya nggak bayar pajak. Karena gaji kita dipotong, keinginan kita ide banyak. Itu sudah merupakan cirinya manusia yang tidak bijak. Tidak bijak. Nah, orang yang serakah, orang yang rakus. Nah, orang yang rakus yang kedua adalah saya mau bayar pajak tapi menggerutu kok banyak benar. Saya cari jalan-jalan untuk tidak bayar pajak 100%. Nah, berbagai macam, entah pengusahanya, entah buruhnya, juga begitu. Dan saya bersyukur pajak saya itu selalu dibayar penuh ya. Karena perusahaan internasional tidak berani main-main dengan pajak. Karena nanti akan terkena namanya buruk seluruh dunia nanti. Ya. Yang ketiga adalah kalau saya harus mengatur dan ingin menurunkan jumlah pajaknya, saya harus membaca peraturan-peraturan perpajakan untuk mengetahui apa hal-hal yang perlu dimasukkan sebagai yang kena pajak, mana hal-hal yang tidak kena pajak. Dengan menambah pengetahuannya dan keterampilan mengenai perpajakan. Atau kalau perlu punya teman orang pajak, kita ajak omong-omong bagaimana. Oh, kalau yang ini bisa bebas pajak. Oh, kalau ini di perusahaan juga ada. Tax consultant itu, konsultan pajak itu. Untuk apa? Menurunkan jumlah pajaknya, tetapi secara elegan, secara hukum. Tapi tidak mencuri. Kalau mencuri, ya itu termasuk melanggar sila. Kalau Anda melanggar sila, itu juga melanggar hukum negara. Di samping ada hukum karma. Hukum karma kan nanti itu, setelah mati itu. Tapi yang penting adalah sekarang ini, melanggar itu adalah melanggar peraturan perpajakan dan bisa dihukum dan bisa dikenakan denda. Kalau perlu penutupan perusahaan, kalau nggak mau dibayar dendanya terhadap pajak. Kita tidak bisa mengingkari tidak mau bayar pajak. Sama dengan saya tidak mau mati. Siapa sih mau mati? Coba tanya. Nggak ada kan? Juga bayar pajak itu sudah wajib. Nah, kalau kita menyadari, kenapa saya harus bayar pajak? Nah, itu knowledge-nya itu penting. Pertama, negara ini harus juga membutuhkan pendapatan. Seperti saya juga butuh pendapatan. Tiap orang butuh pendapatan. Nah, pendapatan untuk biaya pegawai negeri, biaya untuk security, pengamanan, beli peralatan pesawat terbang, biaya untuk jalan dan sebagainya. Banyak biaya-biaya yang ditanggung oleh dari negara itu. Di mana salah satu pendapatannya adalah dari hasil pajak. Apa itu PPh, penghasilan, apa pajak penjualan, pajak minuman keras, pajak macam-macam pajak itu. Dan orang selalu kalau bisa menghindar dari pajak. Persis seperti saya ini kalau bisa menghindar dari kematian. Nggak mau mati saya. Dihindar gimana caranya terserah lah. Ya, pokoknya jangan mati. Sama dengan pajak itu. Ya. Ada cuap-cuap penyanyi gini kena pajak. Ya. Ya, kalau saya biku begini memang nggak kena pajak ya. Tapi coba kalau saya penceramah begitu, mendapatkan sekali ceramah jutaan gitu. Ya, mungkin saya tokoh agama sekali ceramah dikasih 20 juta. Wah, itu kena pajak itu. Nah, bagaimana menghindarinya? Nah, itu kalau saya serakah. Tapi kalau saya tuh mempunyai jiwa dana, caga, dermawan, ini sebagian memang harus untuk negara. Kasih negara ini juga membutuhkan untuk pandemi gini. Pendapatannya sudah kurang, harus membeli vaksin. Yang ketiga juga harus memberi santunan pada orang yang tidak bekerja, entah baksos apa. Coba, duitnya itu dari mana kalau kita tidak membayar pajak? Nah, kalau kita sadar mana itu, meskipun tidak enak, tidak senang, tapi kalau itu kita mengerti dengan baik, kita akan ikhlas membayar pajak. Meskipun gerutu ya, silakanlah gerutu, nggak apa-apa. Pajak itu adalah begitu. Ibaratnya saya tidak boleh mati, tidak mau mati, berulah lah, supaya tidak mati. Tapi yang mati datang juga. Jadi pajak itu demikian. Ya. Wandami Bante, Soti Hotu Namo Buddhaya. Terima kasih atas pemaparan Dhamma Dekananya yang luar biasa. Saya ingin bertanya, jika sebagai seorang supervisor yang memiliki atasan dan juga bawahan, bijakkah jika melindungi bawahan dan menanggung kesalahannya dalam pekerjaan supaya tidak dikenakan sanksi oleh atasan? Terima kasih Bante, Anumodana. Ya, bisa baik, bisa buruk. Bisa baik. Mengapa dia melindungi? Pertanyaannya. Apakah ada hubungan spesial? Mungkin anak buahnya cantik misalnya. Waduh, atau punya hubungan atau ada hubungan khusus sehingga saya harus melindungi, mengambil alih kesalahannya. Atau yang kedua, kesalahannya memang pada anak buah, tapi saya harus bertanggung jawab. Sebagai atasan itu tanggung jawab atas pekerjaan anak buah. Sehingga bukannya saya melindungi sebenarnya, saya menyatakan pada atasan ini kesalahannya dia tapi saya tanggung jawab. Karena seorang atasan supervisor itu adalah bertanggung jawab atas pekerjaan anak buahnya. Pekerjaan supervisor, kesalahan-kesalahannya itu adalah tanggung jawab manajernya.
Kesalahan-kesalahan manajernya itu tanggung jawab direktur. Kesalahan-kesalahan direktur itu tanggung jawab juga komisaris. Kepada magang itu bertingkat itu. Jadi kita tidak melindungi, jangan melindungi sesuatu yang buruk. Karena itu adalah adharma. Tetapi kalau bisa kita sebagai atasan meringankan, ya. Bagaimana cara meringankan itu? Tetapi harus landasannya ada hukum maupun tata kelola perusahaan. Meringankan, ya, itu jelas. Gitu. Tapi kalau nutup-nutupi kesalahan, itu sama dengan menutupi barang busuk yang pada akhirnya ketahuan, dia juga tanggung jawab. Itu tidak layak. Tapi kalau kita meringankan kesalahannya dan mengambil alih tanggung jawab sebagai atasan, itu biasa itu. Ya, kita mengakui salah Pak, kelalaian saya karena saya kurang supervisi dan sebagainya. Ya kalau mau ada tindakan ya saya akan terima dengan senang hati. Tidak ada masalah. Tapi jangan menutupi barang kotor. Ibaratnya Anda itu mempunyai barang kotor, kemudian ditutupi dengan selimut, selimutnya bagus, nanti ujung-ujungnya bau juga kok, semua orang tahu. Dan kalau orang lain, anak buah lain berbuat salah seperti dia, apa Anda lindungi? Nah, kalau jawabannya enggak, berarti ada hubungan spesial, hubungan kasih antara atasan dengan bawahan. Nah, kasih itu apa? Ya macam-macam, entah utang budi, ya entah juga apa ada hubungan khusus dan sebagainya. Jadi jangan menyimpan barang busuk. Lebih bagus dibuka, diobati. Kesalahan itu adalah kesalahan saya. Atasan saya juga akan tanggung jawab juga, tapi tanggung jawabnya kan sudah berkurang, bertambah ke atas, bertambah berkurang gitu. Ya. Jangan mengambil alih kesalahan anak buah dengan maksud-maksud yang buruk gitu. Itu kita yang buruk gitu. Tapi kembali kalau kita meringankan kesalahannya dia dengan cara-cara yang legal, ya sesuai dengan aturan-aturan tata kelola perusahaan maupun perundang-undangan, tidak ada masalah. Ya udah tanggung jawab. Pasti kita bertanggung jawab. Oke, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya. Untuk pertanyaannya sepertinya sudah tidak ada lagi. Sebelum kita menutup Dhammadesana pada malam hari ini, apakah Bante ada closing statement? Halo, putus-putus ini. Ya, Bante, sebelum kita menutup Dhammadesananya pada malam hari ini, apakah Bante ada closing statement untuk disampaikan? Ya. Di dalam hubungan atasan bawah, jangan lupa bahwa kita ini juga bawahan dari atasan, dan kalau kita sebagai atasan, jangan lupa kita memiliki atasan yang lain, memiliki anak buah, memiliki teman sekerja, dan sejauh mungkin kita itu mereka harus kita puaskan dengan cara bekerja dengan yang lebih baik sesuai dengan standar-standarnya. Jangan lupa bahwa melakukan hubungan antar manusia ini adalah menjalankan dharma sesungguhnya. Diperlukan kejujuran, diperlukan baik budi, diperlukan kerjasama satu dengan lain. Karena kita itu kerja itu tidak hanya pada waktu di tempat kerja, tapi juga bisa berlangsung bertahun-tahun. Kerja pada tahun 70, jadi sudah berapa tahun, 50 tahun, kita masih berhubungan dengan mereka. Ya, ada yang sampai 70 tahun, ya hubungan baik dengan kita. Kenapa? Mereka itu juga kita anggap saudara kita sendiri. Karena 8 jam kerja di kantor, melebihi jam tinggalnya di rumah. Dengan anggota keluarga cuma berapa jam, tapi di kantor itu 8 jam bisa lebih. Jadi mereka juga kita perlakukan sebagai saudara kandung sendiri, yaitu apa? Saling menyayangi, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling mendukung satu dengan lain untuk kebahagiaan bersama. Kita memang beda, tapi kita wajib kerjasama untuk kebahagiaan bersama. Itulah moto saya. Kita memang beda satu dengan yang lain, tapi kita harus kerjasama. Ya, saling menyayangi, saling mendukung. Untuk apa? Kebahagiaan bersama. Diri kita sendiri juga bersama-sama dengan anggota lain. Terima kasih. Selamat malam.